Yang pertama Haji Ali Castella almarhum, kemudian ibu saya Samsia Wajo dari Ondor Goro. Saya murni dari Ondor dan Gultai. Ada Gorandriumnya, ada Isiriumnya. Karena Fam Castella itu asalnya dari Gultai, lebih dominasinya adalah dari Seram Timur, tetapi ada darah dari Ondor juga. Sudah beristri, istri saya juga hadir bersama-sama dengan saya di sini. Istri saya ini dari Sumatera Utara, namanya Riana Kusuma Pane. Kalau tahu Armen Pane, itulah keluarga Armen Pane. Jadi istri saya ikut juga. Kami kenalan di Jayapura ketika saya kuliah di sana. Saya SMA di Sorong, sampai SMA di Sorong, kemudian kuliah di Jayapura dan bertemu dengan istri saya yang saat ini mendampingi saya di Pulang. Saya 4 orang anak, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Setelah kembali ke Sorong, saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Sorong, bertugas di satu kecamatan terjauh pada saat itu, di Kecamatan Ayamaru, masih pedalaman pada saat itu, yang saat ini sudah menjadi Kabupaten Maibrat. Kemudian saya kembali ke Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Sorong, pindah lagi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pindah lagi ke Kabupaten Tambrau, kabupaten baru lagi, sepertinya halnya di SBT sebagai kepala Bapeda di sana. Terakhir sebelum saya purna tugas 1 Agustus tahun kemarin, saya menjabat sebagai asisten bidang Kesra dan pembangunan. Itulah sedikit cerita tentang keluarga, kemudian pendidikan dan karier saya sebagai aparatur sipil negara. Saya bukan orang Papua, tetapi hidup di Papua karena mengikuti perjalanan orang tua. Saya murni anak negeri sini, Seram bagian timur. Rumah saya malah di Bula seusia dengan usia kabupaten ini. Silahkan dicek, rumah saya ada di Tanse Ambon. Itu seusia dengan hadirnya kabupaten ini. Memang saya tidak tinggal di sini, tetapi saya tinggal di Papua, di Sorong, karena saya harus bertugas di sana. Sekarang waktunya saya pulang untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian melanjutkan pembangunan di negeri ini dengan mencalonkan diri sebagai bupati. Pertanyaannya, ngapain pulang? Untuk apa pulang? Pasti ditanya untuk apa pulang. Setelah 52 tahun saya merantau, tentunya saya juga ingin berkontribusi bersama dengan masyarakat di sini membangun negeri ini. Ada yang sudah terbangun, ada yang belum dibangun, ada yang sudah dibangun tetapi mungkin belum selesai. Itulah yang kita selesaikan. Mana saya selesaikan, insya Allah saya akan uraikan satu demi satu terkait dengan visi misi kami ke depan. Seorang calon bupati dan wakil bupati wajib hukumnya menyampaikan program kepada publik untuk dinilai apakah dia pantas dipilih atau tidak dipilih. Tanpa menyampaikan itu sangat mustahil seseorang. Mari kita tawarkan isi otak kita kepada publik, apa yang ingin kita lakukan di negeri ini. Kami menawarkan itu. Terserah Bapak Ibu sekalian memberikan penilaian mana yang terbaik di antara kami, itulah pilihan yang terbaik. Visi kami cukup singkat, hanya 3 kata. Yang pertama adalah soal sejahtera. Visi pertama kami buka dengan kata sejahtera. Yang kedua, kita bicara soal unggul. Dan yang ketiga, kami berbicara soal religius. Hanya 3 kata. Kami breakdown dari visi tadi menjadi 8 program utama yang akan kami tawarkan kepada publik di Seram bagian timur untuk kita kerjakan dalam 5 tahun ke depan. Tetapi malam ini karena kita dibatasi waktu sampai jam 23.59, maka kami akan menawarkan beberapa program yang insya Allah oleh masyarakat sangat penting.
Yang pertama saya ingin tawarkan soal bagaimana pelayanan publik ke depan lebih murah, lebih cepat, dan tidak berbelit-belit. Saya pastikan itu. Kami berdua pastikan bahwa ke depan kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Senam Maria Timur. Tidak ada lagi pelayanan yang sulit. Tidak boleh orang-orang yang dipersulit untuk urusan-urusan yang mereka butuhkan. Saya memastikan itu. Saya orang birokrat. Saya akan mengawal betul hal-hal yang menyangkut hajat hidup bapak-bapak ibu-ibu sekalian ketika berurusan dengan pemerintah. Saya akan menginginkan masyarakat ini dipersulit dengan urusan-urusan yang dibuat-buat seakan-akan sulit, tetapi sebenarnya mudah untuk dilayani. Urusan yang 1 jam jangan dibuat 1 hari. Yang 1 hari jangan dibuat 1 minggu, dibuat 1 bulan. Ini tidak boleh terjadi di negeri ini. Kita harus mengakhiri. Urusan yang sepele seperti KTP, kartu keluarga, akte-akte, itu hitungannya hitungan jam selesai. Sepanjang belangkonya ada, hitungannya jam harus selesai. Jangan dibuat berbelit, seakan-akan ini sulit. Tidak boleh terjadi lagi ke depan. Kita akan benahi hal-hal yang seperti ini. Yang kedua, di bidang kesehatan, saya memastikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa malam ini ke depan kami akan pastikan bahwa ketika Bapak Ibu berobat tidak perlu dikenakan biaya apapun. Semua yang berobat di rumah sakit, di puskesmas, itu akan dijamin oleh jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Ketua Tim Pemenangan. APBD kita itu 15% hukum, wajibnya hukum. 15% dari APBD itu wajib dialokasikan untuk bidang kesehatan. Oleh sebab itu maka saya pastikan bahwa ini akan tersedia untuk Bapak Ibu sekalian. Hak-hak Bapak Ibu sekalian akan kami jamin untuk kami biayai di bidang kesehatan. Obat yang kalian beli di luar, saya pastikan tidak akan terjadi lagi. Semua yang berobat di rumah sakit sepanjang obat itu dijamin oleh BPJS Kesehatan harus diberikan tanpa harus membeli di luar rumah sakit. Pelayanan yang berjalan dengan tadi yang disinggung oleh Pak Haji Us, ambulans, mobil jenazah, kami pastikan ke depan tidak akan dikenakan biaya itu. Kita akan proteksi betul soal pembiayaan mengenai ambulans dan mobil jenazah. Kita tidak boleh lagi mengenakan biaya-biaya yang tidak perlu kepada warga kita yang ada di sini. Kehadiran kabupaten inilah untuk kebutuhan orang-orang seperti itu. Dulu kenapa di Mekar? Karena jangkauannya sangat jauh di Maluku Tengah. Oleh sebab itu maka semua berusaha untuk memekarkan kabupaten ini terpisah dari Maluku Tengah untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada di sini. Oleh sebab itu sangat kalau punya kabupaten sendiri tapi masih juga dikenakan hal-hal biaya-biaya yang tidak perlu, yang mungkin tidak bisa ditanggung oleh Bapak Ibu sekalian. Pemerintah berkewajiban menanggulangi hal-hal seperti ini. Saya pastikan itu bahwa semua akan mendapatkan hak-hak itu. Saya mau nanya, semua sudah punya kartu jaminan kesehatan? Di bulan sendiri saja seperti itu, bagaimana di tempat lain? Kami sudah keliling beberapa tempat dan itu banyak sekali warga kita yang belum mempunyai kartu jaminan kesehatan. Ke depan 100 hari pertama kalau kami terpilih, kami pastikan kami akan selesaikan hal-hal seperti ini. Jika kami terpilih dilantik 1 hari atau 2 hari kemudian ada orang masuk rumah sakit dan dia terima kartu, saya kasih jaminan bahwa dia tidak perlu membayar. Kami akan menanggulangi itu. Orang operasi apapun namanya tetap merupakan jaminan dari pemerintah. Mereka tidak boleh dikenakan biaya-biaya yang seperti itu. Seseorang yang sakit dia tidak minta sakit, tetapi ketika dia sakit wajib hukumnya dia berobat.
entah di puskesmas, entah di rumah sakit. Kalau dia tidak punya jaminan kesehatan, saya pastikan bahwa dia dihargai sebagai pasien swasta, berarti harganya harga swasta. Harga swasta itu mahal. Kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu gimana? Ya, seperti itulah ceritanya. Oleh sebab itu, ke depan tidak boleh terjadi hal-hal seperti ini. Kejadian-kejadian yang pernah terjadi, jangan kita ulangi lagi di pemerintahan kami ke depan. Saya pastikan kami akan mengontrol hal-hal seperti ini. Kita akan benahi kondisi ini. Kami juga ingin memastikan ke depan bahwa sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan SMP itu merupakan sekolah yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten masing-masing. Maka itu kita akan gratiskan sekolah-sekolah tersebut. Tidak ada lagi pungutan-pungutan yang tidak perlu. Kami menyadari, sangat menyadari bahwa sekolah butuh biaya operasional. Mereka butuh biaya operasional. Bila kurang dari dana bosnya, mari kita diskusikan berapa kebutuhan mereka. Itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Agar apa? Agar anak didik kita ini bisa bersekolah dengan tenang. Mereka bisa mendapatkan sekolah yang berkualitas. Kita butuh anak-anak SBT yang pandai, yang pintar, yang ke depan bisa membangun negeri ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka putus sekolah diakibatkan oleh orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah. Hal ini jangan terjadi, jangan sampai terjadi. Banyak orang-orang tua kita di sini memang kehidupan ekonominya sangat pas-pasan. Hari ini dia bisa hidup untuk hari ini saja. Tidak tahu besok dia harus makan apa. Maka kewajiban kami selaku pemerintah harus melihat semuanya ini. Kami akan lebih banyak turun ke lapangan melihat kondisi sesungguhnya masyarakat kita di masing-masing kecamatan, di desa, di dusun dan seterusnya. Saya lebih banyak akan turun ke lapangan, melihat kondisi realnya. Merencanakan program apapun harus melihat kondisi real di lapangan. Jangan di belakang meja kita membuat perencanaan. Kebutuhan yang mereka inginkan dengan kebutuhan kita berbeda. Oleh sebab itu maka kita wajib hukumnya turun melihat kondisi real di lapangan. Mau jam 4 sore karena mereka harus berjalan kaki pada siang hari. Kalau hujan mereka tidak sampai di rumah. Kita harus cari jalan keluarnya. Tidak bisa membiarkan kondisi seperti ini terus-menerus mereka alami. Saya memastikan bahwa ke depan saya akan alokasikan anggaran untuk ada di sekolah untuk mereka. Harus ada kendaraan untuk anak sekolah kita di sini. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus-menerus mereka alami. Tadi Adinda Obi sudah mengatakan, ini bukan zaman lagi zaman perahu bot. Ini zaman seorang naik pakai satelit, sudah naik ke bulan, kita masih di bumi terus. Kita harus maju. Kita harus berani mengambil sikap, mengambil keputusan. Ini memang berat soal anggaran, tetapi urusan anggaran urusan yang kedua. Urusan pertama urusan niat dulu. Kalau niatnya baik, insya Allah kasih kemudahan untuk kita sekalian. Tadi Pak Jami sudah singgung, negeri ini negeri yang kaya raya. Segalanya dia punya, di bumi, dalam bumi dia punya, di atas bumi dia punya, di hutan dia punya, di laut dia punya kekayaan. Semuanya ada. Tetapi yang terjadi adalah tidak berbanding lurus dengan kehidupan masyarakat kita di sini. Dia berbanding terbalik. Antara kehidupan dengan sumber alamnya berbeda antara bumi dan langit. Perbedaan itu harus kita cari solusi. Kenapa saya bilang itu terjadi? Oleh sebab itu maka sumber daya alam itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat kita yang ada di Serang bagian timur. Sangat ironis tadi Pak James sudah singgung. Dana bagi hasil minyak saja, DBH migas itu dari 19, sekian miliar turun menjadi 1,8 miliar. Ini luar biasa jompangnya. Sangat tidak masuk akal. Kami di Papua, saya kebetulan di Sorong itu
juga sama dengan di Bulan. Dia adalah daerah minyak. Kami setiap tahun membahas soal DPH migas, dana bagi hasil migas juga sama. Kami tahu persis berapa transfer pusatnya, berapa kami dapatnya, berapa yang bukan penghasil berapa, yang penghasil berapa. Kami tahu angkanya. Angkanya dibuka transparan untuk anak-anak yang ada di sini yang punya wilayah ini tapi tidak menyebut apapun. Kita bisa ngomong, kita bisa diskusi, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa untuk anak-anak kita di sini. Tidak ada yang tidak mungkin di negeri ini, semuanya mungkin. Sepanjang kita punya kemauan, sepanjang kita punya niat baik untuk membangun negeri ini, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin terjadi. Sekali lagi, semuanya mungkin terjadi. Kita tidak boleh pesimis dengan keadaan. Kita harus optimis bahwa kita bisa maju seperti juga tempat-tempat lain, kabupaten lain, baik di Maluku maupun di Indonesia. Kita harus bisa. Harus bisa. Saya ini orang yang optimis untuk hal-hal seperti ini. Sangat optimis. Tidak boleh pesimis dengan keadaan. Kita harus tetap maju. Saya pastikan itu. APBD akan kita kelola sebaik-baiknya agar bisa dimanfaatkan untuk kesehatan banyak orang. Saya memang menyadari betul dengan jumlah APBD kita yang seperti itu, maka sangat tidak mungkin kita bisa mengakomodir semua kepentingan. Tidak mungkin. Kita bayangkan kalau dia 900 miliar itu 50% saja kita ambil untuk belanja aparatur, maka sekitar 450 miliar itu habis untuk belanja aparatur. Sisanya itulah yang ada belanja publiknya, sangat kecil. Setelah kita potong-potong lebih kurang cuma 200 miliar, kita bisa belanja pengadaan barang dan jasa atau belanja pengadaan barang dan jasa. Sangat kecil. Oleh sebab itu maka harus kita punya pilihan-pilihan tertentu. Kita harus punya inovasi-inovasi tertentu agar bisa mendapatkan sumber pembiayaan lebih dari yang kita punya di APBD. Jalan keluar sudah diberikan Pak Jemi tadi. Saya pikir terkait dengan masalah ekonomi, memang kita harus mengambil langkah-langkah konkret. Langkah cepat, tidak bisa lagi kita berjalan pelan-pelan, tidak ada lagi waktunya. Waktunya sudah berlalu, yang pelan-pelan sudah berlalu. Sekarang waktunya kita bekerja keras dan bergerak cepat. Kalau kita mau maju, kita harus bergerak cepat. Caranya bagaimana tadi? Tadinya sudah diberikan sedikit kisi-kisi oleh Pak Jemi tadi. Sumber-sumber daya alam kita harus kelola dengan sebaik-baiknya. Kita mendatangkan sumber-sumber ekonomi baru, sumber-sumber keuangan baru. Tidak ada pilihan yang lain. Sagu tadi pilihannya tadi. Sudah disampaikan Pak Jemi tadi. Sagu itu merupakan pilihan yang tepat. Kita akan kelola dia sebaik-baiknya agar bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kita di sini. Pemerintah harus turun tangan, tidak bisa lagi kita diam. Nelayan kita harus bantu dengan alat, tidak bisa lagi kita diam. Mereka tidak bisa kita biarkan melakukan pencarian dengan cara-cara manual. Mereka pulang ke sini tidak punya es kita harus sediakan lagi. Kita sudah harus mendatangkan alat-alat hidupnya harus lebih baik ke depan. Mereka harus punya penghasilan. Ibu-ibu kita yang berjual di pasar, mereka harus punya penghasilan yang tetap setiap bulan. Jualan mereka harus habis, tidak boleh tersisa. Sayur-mayur yang terjual di pasar harus ada pembelinya. Ekonomi ini harus berputar. Bagaimana caranya? Kita harus menciptakan kondisi ini berupa kantong-kantong, ada perputaran ekonomi kita berjalan. Pusat-pusat ekonomi baru kita harus ciptakan. Kita tidak bisa bergantung pada keadaan dengan keadaan saat ini. Saat ini generasi kita banyak pengangguran. Kita tidak bisa lagi berharap tes CPNS, tidak bisa lagi berharap tes P3K. Tes saat ini menggunakan Computer Assessment Test (CAT). CAT itu hari ini tes, jam ini pun tahu kita lulus atau tidak. Tidak perlu tunggu sampai besok. Oleh sebab itu maka kewajiban kita ke depan, saya dan Pak Arubi insya Allah dibantu oleh teman-teman, kita mencoba mencari investasi masuk ke sini. Investor harus masuk ke SBT, tidak ada pilihan yang lain.
lahan tidur kita yang tidak dimanfaatkan. Kita harus datangkan mereka ke sini, membuka lapangan kerja. Kita berikan kemudahan perizinannya, kita proteksi tenaga kerjanya. Izinnya kita berikan, tenaga kerjanya kita proteksi. Kalau dia butuh 200 orang bekerja, kita minta 30-70. Dia punya 30%, dia punya tenaga, kita punya 70%. Sehingga kita bisa menyalurkan tenaga kerja kita yang pengangguran ini bekerja di tempat-tempat mereka. Tidak ada pilihan kecuali itu. Kita akan cari sumber-sumber pendapatan baru. Saya pastikan bahwa kita akan cari sumber-sumber pendapatan baru untuk meningkatkan alokasi APBD kita. Semakin besar APBD kita, insya Allah kita banyak bisa melakukan hal-hal banyak di sini. Di Bula sendiri saat ini, kita ambil contoh, air bersihnya susahnya minta ampun. Saya bulan Desember ada di sini juga. Airnya kami beli karena pada itu musim kemarau. Airnya susahnya minta ampun. Ke depan kita pastikan bahwa Bula harus kita fasilitasi dengan air bersih. Kita harus, tidak boleh tidak. Ini ibu kota sementara, tetapi kita harus punya saluran air bersih. Jaringan perpipaan harus kita punya. Air harus masuk dari rumah ke rumah. Tidak boleh lagi orang menggali sumur. Sumur itu musim kering, dia juga kering. Kenapa ada kemiskinan, Bapak Ibu sekalian? Ada beberapa faktor yang mengatakan bahwa SPT itu masuk kategori miskin. Kenapa kategori miskin? Atau stunting katakanlah. Itu ada 4 faktor. Satu adalah soal sanitasi. Buruknya sanitasi itu salah satu indikator yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO. Satu adalah soal sanitasi. Apa saja sanitasi itu? Salah satunya air bersih. Salah satunya air bersih. Ketika rumah tangga itu tidak punya air bersih, maka dia dikategorikan sebagai keluarga miskin. Yang kedua, berkaitan dengan jamban keluarga. Itulah sanitasi dalamnya. Jamban keluarga. Kalau jambannya tidak ada di dalam rumah, ini juga dikategorikan keluarga miskin. Yang ketiga, rumah yang tidak layak huni. Apa itu rumah yang tidak layak huni? Rumah yang berlantaikan tanah atau rumah papan tetapi di atas tanah. Ini dikategorikan sebagai rumah yang tidak layak huni. Kemiskinan itu bukan karena dia tidak makan, dia makan. Tetapi ada 3 kategori ini yang dia tidak bisa penuhi. Airnya tidak punya, jambannya tidak punya, rumahnya tidak layak. Tapi dia masih bisa makan. Oleh sebab itu ke depan kita harus inventarisasi kembali hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita masuk kategori itu. Ini masih bisa kita atasi. Air bersih masih bisa kita usahakan. Kalau kita punya perencanaan yang baik, kita punya rencana sistem penyediaan air minum yang baik, insya Allah air bersih tidak sulit. Sepanjang kita punya sumbernya, kita bisa usahakan air bersihnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Negeri yang kaya ini, masa air bersihnya susah yang minta ampun. Ke depan kita harus selesaikan ini. Saya pastikan insya Allah kalau diberikan amanah itu, kami akan usahakan untuk menyediakan air bersih di kota Bula ini. Air bersih itu kebutuhan utama kita. Tidak ada cerita orang hidup tanpa air.